Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas Sirek 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS yang telah saya jawab. Ini yang pertama dari soal nomor 10, yaitu yang mempertanyakan untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai sebagai berikut. Mencari netting, loading, offsetting, dan explosion. Kemudian cari kesimpulannya. Berikut soalnya, yaitu di sini ada bentuk dari barang atau produk yang akan dihasilkan dan dengan beberapa kondisinya. Adapun yang saya jawab itu dari kondisi bahan baku D, yaitu nettingnya bisa dilihat dari kebutuhan kotor dari 10 kebutuhan kotornya, itu 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, 23. Dan pada persediaan itu di periode ketiga yaitu sebesar 20, kemudian di persediaan tangan 28, kemudian saya cari kemudian dapatlah 18, 28 kurang 10 18, dan seterusnya dapat 3 di periode kedua 3, periode 3 dan seterusnya. Kemudian didapatlah sebuah kebutuhan bersih yaitu 12 pada periode keempat, 28 pada periode kelima, 15 pada 6, 20 pada 7, dan 23 pada periode ke-8. Kemudian saya mencari loading dengan metode Fixed Period Requirement atau FPR, yaitu didapatlah pada persediaan tangan melalui kebutuhan bersih yaitu sebesar 60 melalui pakai FPR tadi ya. Dari ukuran loadingnya yang saya dapat yaitu yaitu sebesar 75, hingga persediaan tangan yaitu didapat 63, 35, 20, kemudian 23. Metode FPR ini kita menerka daripada ukuran loading yang akan kita ajukan. Kemudian offsettingnya yaitu dengan lead time sebesar 1 bulan. Lead time 1 bulan, maka offsetting yang didapat yaitu dari kebutuhan bersih yaitu 1 bulan. Kemudian bersihnya itu dimulai pada periode keempat, 5, 6, 7, 8. Kemudian karena lead time-nya itu 1 bulan, maka offsettingnya itu dimulai pada periode ketiga yaitu 12, 28, 12, 28, 15, 20, dan 23. Kemudian pada kondisi bahan baku B yaitu explosion, ini kita bisa mencari explosionnya karena tadi pada bagannya itu di sini 2B, maka explosionnya yaitu explosionnya dikalikan dengan 2. Maka didapat 24. 12 kali 2 24, kemudian 28, 15, 28 kali 2 56, 30, 40, dan 46. Kemudian kita cari nettingnya, yaitu dengan kita cari nettingnya dari jadwal penerimaan persediaan itu ada 10, 10, dan 20. Kemudian kita hitung dari persediaan tangannya 18, kemudian 18, 28, 4, kemudian dan seterusnya, maka didapatlah kebutuhan bersih sebesar 42, 30, 20, dan 46. Kemudian kita lakukan loading dengan metode Fixed Order Quantity pada bahan baku B ini melalui kebutuhan bersih yaitu tadi 42, 30, 20, 46. Maka kita lakukan loading yaitu sebesar pada periode 1 20, 2 20, 3 20. Kemudian di persediaan tangan terus 20, 40, 60. Kemudian pada periode yang keempat kemudian bersih, maka kita akan ke penerimaan persediaan, maka didapatlah 38. Kemudian kita pesan lagi penerimaan persediaan lagi yaitu sebesar 20, maka dapatlah di persediaan tangan 88. Kemudian dihitung lagi 20 persediaan tangan tambah 20, maka dapat 58. Kemudian
Seterusnya kebutuhan bersih 46, 58 kurang 46 yaitu dapatlah 12. Jadi fixed order quantity ini penerimaan persediaannya itu jumlahnya itu tetap, namun periodenya yang berubah. Disesuaikan dengan kebutuhan bersih yang ada. Kemudian offsetting dari kebutuhan bersih tadi, karena lead time-nya itu sebesar 2 bulan, maka offsetting yang didapat adalah pemesanan dilakukan pada 2 bulan sebelum kebutuhan bersih, yaitu pada periode kedua sebesar 42, kemudian pada periode ketiga, kemudian pada periode 3 pemesanan sebesar 30, kemudian pada periode keempat 20, kemudian pada periode kelima 46. Kemudian explosionnya yaitu dikarenakan di cabangnya itu tidak ada lagi seterusnya, maka explosion yang dapat kita asumsikan explosionnya misalkan ada di belakangnya ada lagi dan tidak memiliki explosionnya tidak dikalikan 2, maka kebutuhan kotor itu 42, 30, 20, 46. Kemudian kondisi bahan baku C yaitu dikarenakan tadi di bagannya itu C tidak ada tidak ada nominal di belakangnya 2C, hanya C saja, maka explosionnya yaitu tetap pada 12, yaitu pada offsetting pada kondisi bahan baku D tadi. Kemudian maka didapatlah kebutuhan kotornya itu 12, 28, 15, 20 dan 23. Karena explosion itu merupakan kondisi dari kebutuhan kotor dari kondisi offsetting atau pemesanan yang dilakukan. Karena yang di D tadi itu kita melakukan pemesanannya itu karena offsettingnya itu sebesar 12, 28, 15, 20, 23 pada periode 3 sampai 7, maka explosion pada C yaitu maka explosionnya itu 12, 28, 15, 20 sama 23 pada periode 3 sampai 7. Kemudian kita cari net pada kondisi bahan baku C, dicari kebutuhan kotornya, dicari kebutuhan bersihnya yaitu dengan jadwal persediaan 8, 10, 20, kemudian dicari persediaan tangan 18 ditambah 8 dikurang 12 dapat 14, kemudian 14 tambah 10 28 didapatlah kebutuhan bersih 4, dan seterusnya 4, 15 dan 23. Kemudian kita melakukan loading dengan metode load for load, maka didapatlah sebagai berikut ukuran loadnya. Karena load for load ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan bersih yang ada, sehingga untuk meminimalisir daripada biaya penyimpanan, maka maka loading yang dilakukan akan sama dengan kebutuhan bersih, sehingga persediaan di tangan menjadi kosong. Yang bisa dilihat di sini kebutuhan bersih 4, 15 dan 23. Kita melakukan ukuran load berdasarkan kebutuhan bersih 4, 15, 23, maka persen di tangan yaitu seluruhnya kosong. Maka offsetting adapun offsettingnya yaitu didapat dari kebutuhan bersih tadi 4, 15, 0, 23. Karena lead time-nya itu yaitu 1 bulan, maka dilakukan pemesanan 1 bulan sebelum kebutuhan bersih, yaitu pada periode ketiga. Karena kebutuhan bersihnya pada periode 4, maka kita melakukan pemesanan pada periode ketiga yaitu 4, kemudian 15 ada karena di sini kosong, sini kosong, kemudian 23. Kemudian dari offsetting yang kita telah dapat tadi, maka kita dapat menentukan explosionnya pada bisa dilihat daripada di bagan baku A yaitu 2A, maka explosionnya dikalikan dengan 2, maka didapat 8, 4 dikali 2 8, 15 kali 2 30, 23 kali 2 46. Kemudian kita tentukan nettingnya yaitu melalui jadwal penerimaan persediaan periode ketiga 15, periode ke-6 20. Kemudian pada persediaan tangan yaitu 26, pada persediaan tangan itu adalah 22. Kemudian terus dicari. Kemudian di sini pada periode ketiga ada kebutuhan kotor 22 ditambah 15 dikurang 8, 29 dan seterusnya.
maka didapatlah kebutuhan bersih sebesar pada periode ke-4 1 dan pada periode ke-6 26. Kemudian kita lakukan loading dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Di sini pada kebutuhan dari kebutuhan bersih yang kita telah dapatkan tadi, kita tentukan dulu karena metode EOQ ini memiliki suatu rumus untuk menentukan ukuran lot yang akan dipesan, yaitu melalui EOQ sama dengan akar dari 2 dikali D dikali K dibagi H. D merupakan unit yang berapa unit yang akan dilakukan dipesan dalam 8 periode, ke 8 periode. Kemudian K merupakan biaya dari pemesanan dari setiap biaya pemesanan dari setiap pesanan. Kemudian ada H, yaitu biaya penyimpanan untuk setiap periode. Bisa dilihat sebesar adapun unitnya tadi sebesar 450 unit. Kemudian biaya pemesanannya sebesar 2000 rupiah, kemudian per 2000 rupiah. Kemudian untuk biaya penyimpanan per periodenya itu 2500, maka didapatlah 720 unit untuk ukuran lotnya. Maka kita lakukan ukuran lot pada periode keempat dikarenakan kebutuhan bersih diperlukan pada periode keempat, maka kita keluarkan 720, maka dipersenjataan sebesar 719. Kemudian kebutuhan bersih lagi ada di periode ke-6, 719 kurang 26 maka 693. Maka offsetting yang dapat kita tentukan dari kebutuhan bersih yang telah kita cari tadi, karena lead time-nya itu sebesar 1 bulan, maka kita melakukan pemesanan 1 bulan sebelum kebutuhan bersih. Bisa dari sini kebutuhan bersih pada bulan periode keempat, maka pemesanan dilakukan pada 1 bulan sebelum kebutuhan bersih, maka kita melakukan pemesanan pada periode ketiga. 1 pada periode ketiga, kemudian di sini kosong, kemudian 1 bulan sebelum periode ke-6, periode kelima 26. Maka karena setelahnya itu bahan bakunya setelah dari bagan ini tidak ada lagi maka explosionnya dapat kita asumsikan apabila tidak ada angka ataupun dikalikan, maka kebutuhan kotor maka tetap dengan biaya pemesanannya. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu masing-masing dari bahan baku dimulai dari A, B, C, dan D memiliki kategori dan hasil yang berbeda-beda, yang mana dari setiap hasil bahan baku tersebut mempengaruhi bahan baku lainnya atau bisa dibilang memiliki hubungan sebab dan akibat. Bahan D merupakan produk akhir dari proses tersebut, yang mana produk D ini terbuat dari produk A, B, dan C. Komposisi dari produk B dan C dipengaruhi dari produk D, dan produk A dipengaruhi dari produk C, yang mana setiap komposisi harus tepat dan ideal agar dapat menghasilkan produk D yang berkualitas dan efisien. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan yang pertama, adapun jelaskan yang maksud dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contoh di suatu rumah sakit. Jadi maksud daripada daripada one input multiproses ini, apabila sistem itu telah menggunakan IRP, maka sistem itu tuh saling terintegrasi satu sama lain. Sehingga kalau kita menginput sesuatu data pada modul atau program pada sistem berbasis IRP, maka modul atau program lainnya itu akan terpengaruh akibat dari perilaku yang kita input data tadi. Jadi one input multiproses ini merupakan proses menggabungkan antara komponen sub-sub sistem atau modul-modul ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi dari sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Kita langsung kepada contohnya, yaitu pada sistem IRP maka yang diterapkan di rumah sakit X. Apabila dokter memberikan resep obat pada seorang pasien, kemudian si pasien ini tadi pergi ke bagian administrasi untuk mengambil dan nebus obat yang tadi diberikan oleh dokter tadi. Kemudian saat admin ini akan menginputkan data resep obat itu pada sistem atau aplikasi rumah sakit X yang telah menerapkan sistem IRP tadi.
Maka apabila si admin itu menginput tadi, maka modul divisi ataupun modul atau program dari sistem yang tadi pada bagian kita bisa dibilang tuh subsistem ya. Pada bagian itu ketika kita input, maka pada bagian gudang obat dan bagian tempat pengambilan obat ini akan terpengaruh fungsi di dalam modulnya, yang mana bagian obat ini akan menerima data resep obat tadi, kemudian diproses lagi. Setelah diproses, bagian gudang obat ini akan memberikan data obat yang diminta kepada bagian tempat pengambilan obat. Kemudian tempat pengambilan obat ini akan karena tadi sudah menerima data tadi kan, karena saling terintegrasi, maka pengambilan obat ini akan memberikan obat yang sesuai dengan inputan dari sang admin tadi kepada pasien. Setelah menerima data tadi, bagaimana akan mengambil obat tersebut dan memberikannya kepada si pasien. Ya, seperti itulah alur dari sistem ERP yang menganut one input multiproses yang saya pahami. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menggunakan ERP. Adapun manfaat dari ERP itu, yang pertama, menghemat dan meminimalisir biaya. Karena kalau perusahaan itu mengimplementasi ERP, maka pekerjaannya dapat diotomatisasi sehingga dapat mengurangi biaya, baik itu biaya tenaga kerja ataupun biaya akibat dari kesalahan manusia atau human error. Dan perusahaan juga dapat mengoptimalkan sumber daya dari biaya yang dapat diinvestasi tadi kepada sebenarnya tadi difokuskan pada kualitas tenaga kerja dan aset berharga lainnya. Kemudian yang kedua itu pengambilan keputusan yang tepat, dikarenakan sistem ERP ini dapat diakses seluruh proses fungsi bisnisnya, itu saling terintegrasi tadi dan dapat dilihat seluruh prosesnya. Maka kita dapat melihat bagian mana yang memiliki dampak signifikan pada bisnis dan dijaga perusahaan. Dari data-data dan proses bisnis yang dapat kita ketahui dari sistem tadi, maka dari pihak perusahaan, dari manajemen perusahaan ini dapat mengambil keputusan yang lebih baik karena data dan informasi yang ada itu relevan. Dari semua data itu dapat relevan karena tadi akses mudah tadi ke semua data relevan, maka keputusan yang diambil akan lebih baik lagi. Karena data yang diterima itu relevan. Jadi probabilitas dan validitas dari keputusan tadi itu lebih baik apabila kita telah mengimplementasikan sistem ERP ini. Kemudian yang ketiga itu manajemen resiko, dikarenakan kita sistem ERP ini dapat diakses oleh karyawan yang sudah ditentukan, jadi tidak bisa orang lain yang tidak milik perusahaan menggunakannya. Maka kita dapat mengurangi resiko terjadinya masalah pada departemen perusahaan, pada bagian-bagian divisi ya, karena tadi karyawannya telah ditentukan dan tidak bisa mengakses karena telah ditentukan ya, jadi tidak dapat mengakses ke divisi lainnya tanpa persetujuan. Sehingga kalau terjadi masalah di suatu divisi, maka kita dapat mudah menemukannya dan serta minimalisir terjadi kesalahan. Jadi apabila di divisi tertentu terjadi kesalahan, kita dapat langsung tahu, oh di divisi ini yang terjadi kesalahan, karena tidak mungkin terjadi di divisi lain. Karena kalau yang sistem ERP yang telah menganut sistem ERP ini, karena dapat diakses karena karyawan yang sudah ditentukan saja, jadi tidak bisa orang lain. Jadi mudah kita menemukan inti dari permasalahannya itu. Dan jadi apabila kita mengimplementasi ERP, data yang diberikan akan lebih akurat, sehingga kita dapat mencegah kesalahan yang mana dapat memilihkan hasil penjualan atau denda. Jadi data yang diberikan itu dapat lebih akurat karena fokus pada divisi masing-masing, sehingga kita dapat mengurangi denda ataupun menghilangkan masalah yang menghilangkan hasil penjualan. Kita juga dapat melihat status dari seluruh operasi berjalan sehingga bisa lebih cepat menangani resiko dan masalah bisnis yang terjadi. Adapun contohnya itu perusahaan makanan
Perusahaan makan terbuka telah mengimplementasikan sistem operasi ERP. Kita proses makan tersebut, maka dibutuhkan bahan-bahan yang terbilang banyak dalam komposisinya dan harus berkualitas. Apabila perusahaan telah menerapkan ERP, maka bahan-bahan tadi dapat diotomatisasi. Nah, diotomatisasikan, kita jadi komposisinya sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang dihasilkan akan sedikit mengalami yang kecatatan karena kita tadi dapat mengetahui dapat mengetahui dan minimalisir dapat mengetahui resiko atau masalah yang akan terjadi, ya, menghasilkan produk berkualitas, menghasilkan sehingga biaya. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan tadi akibat kesalahan tadi itu dapat diminimalisir. Dan kemudian apabila masalah terjadi pada produk makanan, maka dapat diketahui masalahnya melalui sistem. Karena kita tadi berdasarkan divisi masing-masing ya. Jadi kita tahu, oh masalahnya tuh di divisi ini, masalahnya tuh di bagian ini loh. Jadi mudah gitu kita menemukan masalahnya dan menemukan dan meminimalisir masalah yang ada dan posisi yang ada di sisi sehingga dapat masalahnya terjadi pada divisi atau subsistem bagaimana yang bermasalah, seperti yang katakan tadi. Dan ketika itu jadi kita dapat mengambil sebuah keputusan melalui analisa terhadap kejadian yang terjadi pada sistem. Jadi kita dapat analisa dari data dan informasi yang ada sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian yang soal pada ketiga, salah satu manfaat diterapkan ERP pada adanya standarisasi data dan informasi, jelaskan dan berikan contohnya. Jadi menstandarisasi data dan informasi ini yaitu keseragaman pelaporan sehingga perusahaan besar yang biasanya terdiri banyak bisnis unit ataupun divisi dengan jumlah atau jenis bisnis yang berbeda-beda. Maksudnya di sini dalam hal alur proses data dan informasi yang ada di perusahaan telah distandarisasi atau ditentukan sejak awal. Data dan informasi apa saja yang dapat diakseskan pada divisi atau unit bisnis tertentu. Jadi kita dapat membandingkan antara data informasi dari divisi tertentu dengan divisi lainnya melalui pelaporan yang telah distandarisasi atau diserahkan laporannya tadi. Kita dapat analisa data dari setiap fungsi bisnis tersebut pada perusahaan tersebut sehingga kita dapat memahami adanya perubahan atau masalah pada satu departemen bisa mempengaruhi departemen di perusahaan lainnya ya. Contohnya itu pada perusahaan X yang memiliki banyak cabang yang telah menerapkan ERP. Pada divisi tertentu telah menjalankan posisi dengan baik dan mereka membuat laporan dari hasil tersebut. Laporan ini berisi data dan informasi dari apa yang telah dikerjakan di divisi tersebut. Dan pada divisi lainnya juga melakukan hal yang sama berdasarkan standar pelaporan yang sama juga yang berisi data dan informasi yang telah ditetapkan tadi di divisi tersebut. Dikarenakan data informasi yang telah ditetapkan, maka si direktur kepala manajemen ini dapat membandingkan dan menganalisa kinerja dari masing-masing divisi sehingga dapat mengetahui apakah ada perubahan masalah yang terjadi pada satu divisi, apakah ada dampak atau pengaruh dari divisi lainnya, dan dapat melihat perubahan atau persistisi pada cabang perusahaan lainnya. Jadi kita dapat membandingkan atau mengcompare dan menganalisa data dan informasi yang didapatkan melalui yang pelaporan tadi. Itulah fungsi dari standarisasi data dan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.